Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel podcast Horror Reborn. Teruntuk Syifa Aulia Sabrina, anak bungsu dari almarhumah Teh Hera. Yaumul Milad barakallah fi umrik sayang. Semoga Allah memberikan hati yang lapang dan ketabahan untukmu. Dengan doa ibu dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai jalanmu. Semoga Syifa selalu diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan segala impianmu ya sayang. Allah lebih menyayangi ibu dan Allah juga menyayangi Syifa, memberikan hadiah terbaik dengan dikelilingi orang-orang yang sayang sama Syifa. Dan untuk sahabatku di udara, selamat menunaikan ibadah puasa. Sambil ngabuburit, saya temenin. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun berlari keluar kamar, melewati wanita berumur 32 tahun yang tengah berdiri dekat sofa di ruang tamu, sibuk dengan gawai miliknya. Namanya Damar, putra tunggal kebanggaan sepasang suami istri bernama Hendra dan Konita. Konita tampak berbicara serius dengan seseorang di balik telepon, merencanakan beberapa hal untuk menyambut kepulangan suaminya 3 hari lagi setelah seminggu menginap di rumah klien. Ia melirik Damar yang melesat keluar rumah dengan senyum semeringah. Putranya memang anak yang memiliki aura positif dan selalu ceria. "Mah, aku izin main ke rumah Nuria ya, mumpung hari Minggu, kan libur sekolah." Wajah Damar muncul di ambang pintu, bertanya pada ibunya yang masih sibuk berbicara dengan seseorang di seberang telepon. Konita asal mengangguk singkat sambil melirik Damar, tidak begitu mendengarkan apa yang dikatakan putranya. Kalau main, ya tinggal main. Kurang lebih begitu maksud tanggukan Konita. Senang diberi izin, Damar berseru sambil mengepalkan tangan. Kaki kecilnya berlari langkah demi langkah di bawah hangat mentari pagi menuju lapangan kampung. Konita masih berbincang dengan orang di seberang telepon sampai beberapa waktu kemudian ia memutus sambungan setelah menentukan model dan jenis kue yang akan disiapkan untuk suaminya yang adalah pecinta makanan manis. Konita lalu mengempaskan badan di sofa ruang tamu, mengingat kembali kalimat putranya saat izin main beberapa saat tadi. "Ke rumah Nuria," bisik Konita mengetuk dagunya dengan telunjuk beberapa kali, mengingat-ingat kapan ia mendengar nama yang terasa tidak asing itu. Sekejap, Konita ingat, itu adalah nama teman perempuan hayalan Damar yang mulai diceritakan padanya beberapa minggu lalu, tepat 1,5 bulan sejak keluarganya pindah ke kampung ini. Konita adalah istri dari Hendra, seorang pria yang berprofesi sebagai jurnalis sekaligus penulis lepas yang cukup memiliki nama. Dia sendiri bekerja sebagai ibu rumah tangga yang sesekali berjualan kecil-kecilan sesuai daerah. Kondisi keluarganya yang selalu berpindah membuat Konita tidak mungkin buka usaha tetap. Sebagai istri, Konita bisa saja minta dibuatkan rumah di sebuah daerah menjadi tempat pulang bagi Hendra. Tapi Konita tidak mau begitu. Ia ingin menemani perjalanan hidup suaminya. Keduanya telah menikah selama 10 tahun, dikaruniai seorang putra yang tampan dan ceria di tahun ketiga pernikahan. Mereka menamainya Damar Harapan, berharap kelak bayi itu akan menjadi pelita harapan bagi banyak orang. Dikarenakan tuntutan pekerjaan yang harus selalu berpindah lokasi sekian waktu sekali, Hendra berkelana ke berbagai tempat bersama istri dan anaknya. Hal tersebut membuat Konita dan Damar bertemu dengan banyak orang, mengenal banyak budaya, serta sifat dan kepribadian manusia. Saat ini, mereka menetap di daerah Sumatera, di salah satu kampung yang terletak dekat tepian hutan. Mereka pindah dari Jawa Tengah ketika Hendra mendapat permintaan dari seorang klien. Tentu, Konita harus beradaptasi lagi. Begitu pula dengan Damar. Beruntung, penduduk kampung sangat ramah pada orang baru. Damar dengan cepat mendapat teman seumuran untuk bermain.
tepat 1,5 bulan sejak awal kepindahan keluarga kecil Hendra. Konita yang sedang mengiris bawang untuk bumbu menu makan malam dibuat heran saat sore hari usai bermain, Damar pulang dengan begitu ceria sambil bercerita penuh semangat tentang teman barunya yang bernama Nuria. Masalahnya, sebulan tinggal di kampung ini, Konita sudah mengenal semua penduduk sekaligus anak-anak mereka. Dan tidak ada satupun yang memiliki anak bernama Nuria. Saat itu, Konita tentu kepikiran, di mana Damar mengenal anak bernama Nuria itu. Tapi karena putranya masih kecil, ia menganggap Nuria hanya teman hayalan atau semacamnya, tidak begitu peduli. Hari-hari Konita mulai diisi oleh celoteh putranya yang bercerita tentang Nuria. Damar bilang kalau mereka paling suka main petak umpet dan tebak-tebakan. Damar nyaris setiap hari bercerita tentang Nuria, sosok gadis kecil yang menurut keterangannya memiliki wajah manis dengan lesung pipi, punya rambut ikal yang selalu diikat 2 di kanan kiri. Teman yang paling ceria dan menyenangkan, kata Damar. Kadang Konita bertanya, mereka main apa saja hari ini? Atau apa makanan kesukaan Nuria? Konita bahkan pernah jahil meminta putranya untuk mengajak Nuria main ke rumah. Esok sorenya, Damar pulang sambil cemberut, bilang Nuria tidak dibolehkan main jauh-jauh oleh orang tuanya, jadi tidak bisa mampir. Konita tertawa kecil dibuatnya. Ia sekilas mulai merasa kalau Nuria bukanlah teman hayalan. Semakin hari cerita Damar soal Nuria semakin meyakinkan. Walau penasaran, Konita tidak lantas menyelidiki atau bertanya pada putranya. Ia masih percaya kalau Nuria adalah teman hayalan Damar. Ia pernah dengar teman hayalan bisa dimiliki bahkan oleh anak berumur 9 tahun. 2 minggu sejak awal Konita meladeni cerita tentang teman hayalan putranya. Suatu pagi, Damar meminta izin untuk main ke rumah Nuria. Memang sekolah sedang libur akhir semester saat itu. Konita agak merasa aneh mendengar perkataan Damar. Ia tidak pernah berpikir kalau teman hayalan memiliki rumah. Bahkan jika memang di hayalan Damar Nuria punya rumah, buat apa ia minta izin pada Konita untuk bermain ke sana? Itu jelas sandiwara yang terlalu realistis. Meski begitu, Konita mengizinkan. Ia tidak ingin merusak imajinasi putranya. Damar langsung melesat pergi setelah diizinkan. Ia bersenandung riang meninggalkan Konita yang tengah memilah daun bawang untuk dititipkan ke tukang sayur. Damar belum juga sampai di rumah saat azan zuhur berkumandang. Hal tersebut membuat Konita khawatir. Tidak biasanya Damar pulang terlambat untuk makan siang. Putranya sudah ia didik sedari kecil untuk selalu tepat waktu. Konita menunggu lagi selama setengah jam lebih sebelum keluar rumah untuk mencari putranya. Ia menanyakan Damar pada beberapa tetangga, tetapi tidak ada satupun yang melihatnya. Baru saja Konita panik hendak menyusul ke lapangan di tepi hutan tempat anak-anak biasa main bola, Damar muncul dengan wajah semeringah, berlari kecil menghampiri ibunya. Saat Konita bertanya dari mana saja ia, Damar meminta maaf karena bermain sampai lupa waktu. Konita memeluknya haru, mengira kalau anaknya hilang atau kenapa-kenapa. Ia pun menggandeng Damar pulang ke rumah untuk makan siang. Konita agak penasaran mengapa Damar tidak bercerita soal rumah Nuria saat mereka sampai. Padahal ia berharap akan mendengar cerita lucu soal teman hayalan putranya. Sejak saat itu, Damar berhenti berceloteh ria tentang Nuria. Ia kembali bercerita soal sepak bola dan teman-teman sejawat di kampung. Damar juga jadi lebih banyak tersenyum ketimbang sebelumnya. Memang, Damar adalah anak yang selalu ceria, tapi kali ini berbeda. Hal tersebut membuat Konita bertanya-tanya sambil tertawa. Ada apakah gerangan? Apakah Damar bertengkar dengan Nuria? Atau ia malah jatuh cinta dengan teman hayalannya itu? Konita menggelengkan kepala sambil tersenyum saat teringat akan hal tersebut.
merasa lucu. Ia hampir lupa soal teman hayalan putranya itu. Sudah sebulan Damar tidak bercerita soal Nuria. Konita berandai-andai bagaimana hubungan keduanya sekarang. Pastinya hubungan mereka baik. Buktinya Nuria mengajak Damar untuk main ke rumahnya lagi. Ucap Konita menjawab benaknya sendiri, mulai mengikuti alur pertemanan hayalan milik Damar. Damar melangkah riang ke arah lapangan kampung. Tampak anak-anak sejawat tengah bermain sepak bola. Sebagian lain berlarian mengejar belalang di lapangan. Ada juga rombongan anak perempuan yang asik memainkan lompat tali dengan karet yang disambung panjang. Bagus, tidak ada orang dewasa, bisik Damar senang saat tidak melihat orang dewasa di lapangan. Sampai di sana, Damar tidak lantas menghentikan langkah. Sejak awal tujuannya bukanlah lapangan kampung. Ia punya janji lain yang lebih spesial dengan seorang sahabat di tepi hutan. Mau cari belalang ke tepi hutan lagi, Damar? Kamu tidak takut sendirian di sana? Salah satu anak berusia 8 tahun berseru kepada Damar yang berjalan di tepi lapangan. Iya, di sana banyak belalang besar. Aku tidak takut di tepi hutan sendirian, walau banyak hantunya. Aku tidak takut hantu. Damar berseru lantang, sengaja menyebut hantu untuk membuat anak-anak lain takut. Ia tidak ingin berbagi sahabat dengan anak kampung lain. Damar terus berjalan, melewati rerumputan yang semakin tinggi, melangkah menembus semak belukar. Punggungnya mulai hilang dari pandangan anak-anak di lapangan. Saat hendak melewati pohon besar yang tumbang melintang, Damar perlu memanjatnya sebelum melompat ke sisi lain. Damar tersenyum saat melihat anak perempuan seumuran dengannya berdiri di samping pohon jambu Jamaika yang ranum buahnya. Ia bergegas menghampiri sambil tertawa renyah. Kamu datang? Sudah minta izin untuk main ke rumahku? Damar mengangguk mantap, mulai mengikuti sahabatnya yang melangkah pelan ke dalam hutan. Nama anak perempuan itu adalah Nuria. Parasnya manis dengan lesung pipi menghias indah ketika tersenyum. Rambut ikalnya selalu dikucir dua setiap mereka bertemu. Ia tinggal bersama orang tuanya di rumah besar di dalam hutan. Setidaknya begitu kata Nuria pada Damar soal kediamannya. Damar mengenal Nuria 1,5 bulan lalu, saat ia dengan berani mengejar belalang besar yang terbang ke tepi hutan. Damar memang anak paling berani di kampung ini, dan keberaniannya tersebut membuat ia bertemu dengan Nuria yang kala itu tengah mencari buah-buahan. Keduanya berkenalan singkat, lalu berjanji akan bertemu di tempat yang sama besok saat siang. Damar ditunggu teman-temannya, sedang Nuria harus bergegas mencari buah. Jadi mereka tidak bisa berbincang lama. Damar dan Nuria bertemu rutin di tepi hutan setelah itu. Setiap hari, kecuali hari Rabu, membicarakan banyak hal tentang serangga dan kupu-kupu. Keduanya juga bermain bersama, menghabiskan waktu dengan seru dan menyenangkan. Agar teman-temannya tidak menceritakan soal Damar yang selalu pergi ke tepi hutan pada orang lain, ia selalu menangkap sebotol penuh belalang besar untuk diberikan pada anak-anak lain, lalu meminta mereka merahasiakan hal tersebut. Tidak ada yang menolaknya. Mereka semua tutup mulut asal diberi belalang besar untuk dimainkan. Dua minggu setelah berkenalan, Damar diajak Nuria untuk main ke rumahnya, tapi harus meminta izin pada orang tua. Tentu ia senang sekali. Esok paginya, tanpa ragu, Damar meminta izin pada Konita untuk main ke rumah Nuria. Ibunya pun membolehkan. Sayang, ketika sampai di tepi hutan, Nuria bilang kalau orang tuanya sedang ada masalah mendadak, jadi Damar belum bisa mampir. Meski demikian, Damar tetap senang. Setidaknya ia masih bisa bercanda, makan buah apel, dan bermain dengan Nuria sahabatnya. Hari itu, Nuria pamit pergi selepas zuhur. Bilang kalau ia tidak akan bisa datang ke tepi hutan untuk beberapa waktu. Tentu hal tersebut membuat Damar sedih.
Membayangkan hari-hari tanpa kehadiran Nuria saja sudah terasa sangat sepi. Nuria lalu bilang jika Damar bisa terus tersenyum selama dirinya pergi, Nuria akan kembali suatu hari nanti. Itu membuat Damar kembali ceria. Ia melalui hari-hari tanpa sahabatnya dengan penuh senyuman. Damar berharap keceriaannya akan membuat Nuria menepati janji untuk kembali lagi. Sejak perpisahan sementara itu, ia tidak lagi bercerita soal Nuria pada ibunya, karena memang tidak ada cerita baru. Lalu, sebulan kemudian, tepatnya kemarin, Nuria memanggil Damar yang hendak pulang sore hari setelah bermain bola. Mereka kemudian membuat janji ketemu hari ini. Nuria bilang akan membawa Damar bermain ke rumahnya, menggantikan janji 1 bulan lalu. "Nuria, rumah kamu masih jauh?" Damar bertanya selangkah di belakang Nuria. Mereka berdua sudah berjalan memasuki hutan kurang lebih 5 menit. Tidak, kita sebentar lagi sampai. Damar tidak begitu memerhatikan langit. Mata kecilnya fokus menatap pohon-pohon tinggi. Ia tidak pernah sejauh ini ke dalam hutan sebelumnya. Mendadak, langit berangsur mendung dengan cepat. Suasana hutan perlahan muram, kekurangan cahaya. Damar baru tersadar kalau matahari menghilang ketika suasana sekitar jadi redup. Langit yang biasa menghampar biru kini berwarna kelabu. Gelap sekali. Kemana mataharinya? Mataharinya memang selalu kabur kalau di sini. Sepertinya dia tidak suka hutan. Penakut mataharinya. Nuria menjawab sambil cekikikan melirik Damar di belakang. Mendengarnya, Damar merasa hebat. Ia bahkan lebih pemberani daripada matahari. Bukankah itu keren? 20 meter di depan, sebuah bangunan besar muncul entah dari mana. Dinding bangunan itu berwarna kemerahan dengan corak emas. 4 tiang besar menyangga langit-langit teras yang luas. Ada banyak jendela di kanan kiri, lengkap dengan taman bunga kecil di bawahnya. Damar mematung, menatap takjub sampai mulutnya terbuka. Ia sama sekali tidak merasa aneh, meskipun sedetik yang lalu bangunan tersebut tidak ada di sana. Damar malah terkesima dengan pemandangan di depan mata. Bangunan tersebut lebih mirip istana yang ia lihat di acara televisi ketimbang rumah. Ini rumah kamu, Nuria?" Damar sedikit tergagap saat bertanya. Nuria mengangguk sembari melempar senyum. "Jadi, kamu seorang putri?" Nuria mengangguk lagi, membuat mulut Damar menganga lebih lebar. Mengetahui hal tersebut, pikiran anak-anak Damar senang bukan kepalang. Ia punya teman seorang tuan putri. Itu jelas hebat sekali. Damar yakin anak-anak lain di kampungnya tidak pernah melihat tuan putri asli. Sedangkan ia malah sudah berteman dan datang ke istana. "Sudah, jangan begitu. Ayo kita masuk. Aku mau mengenalkanmu pada ayah dan ibu." Nuria menggandeng tangan Damar yang mematung, menariknya berlari kecil ke bangunan megah bak istana tersebut. Mereka menaiki tangga kecil menuju teras, lalu melangkah cepat memasuki pintu besar. Nuria berceloteh riang, menceritakan masa kecilnya di tempat itu. Mengenalkan nama-nama ruangan, tempat ia terjatuh, bermain. Damar menatap sekitar dengan takjub. Rumah sahabatnya begitu besar dan luas. Walau pikiran anak-anaknya merasa risih karena tidak melihat adanya prajurit dan kesatria. Bukankah biasanya ada kesatria di dalam istana? "Nuria, di mana prajurit dan kesatrianya?" Damar bertanya saat mereka keluar dari pintu belakang. Tiba di hamparan tanah luas yang ditanami berbagai macam tumbuhan. Nuria bilang ayah dan ibunya pasti sedang berkebun. "Kamu lucu. Tidak ada kesatria di sini. Hanya aku, ayah, dan ibu." "Tapi kamu bilang ini istana." Nuria tertawa sembari menjawab. "Memang ini istana. Aku juga seorang putri. Tapi bukan putri kerajaan. Cuman putri ayah dan ibu.
Soalnya ayah ibuku kan bukan raja dan ratu. Aku bilang ini istana, ya karena ini rumahku. Kata ibu, rumahku adalah istanaku. Damar mengangguk mengerti. Jadi, ini bukan istana sungguhan. Hanya rumah yang sangat mewah sampai tampak bagai istana. Mereka segera menghampiri ayah dan ibu Nuria yang tengah menyiram tanaman. Dua orang dewasa itu menyambutnya ramah. Jadi, ini teman yang selalu diceritakan Nuria. Salam kenal ya Damar. Ibu Nuria mengulurkan tangan. Damar langsung menyalaminya. Begitu pula ayah Nuria. Damar kemudian diajak berkeliling oleh ayah dan ibu Nuria. Melihat-lihat taman dan kebun di bawah langit yang bermuram durja. Ia juga diajak berkeliling rumah. Damar begitu senang. Kediaman sahabatnya memiliki banyak hal baru yang belum pernah ia lihat di kampungnya. Siang datang dengan cepat. Nuria mengajak sahabatnya makan siang bersama ayah dan ibu. Tidak seperti di rumah. Di sini, Damar diajak menyantap buah-buahan segar. Mangga, apel, semangka. Keluarga Nuria tidak makan nasi dan lauk pauk seperti yang selalu disajikan oleh ibunya di rumah. Tentu, Damar senang sekali. Ia sangat suka sensasi rasa manis dan asam yang bercampur di mulutnya saat makan buah. Kalau di rumah, ibunya akan membatasi Damar soal memakan buah agar tidak sakit perut, katanya. Apa di sini tidak makan ayam? Damar iseng bertanya di meja makan. Mulutnya dipenuhi potongan buah mangga yang matang sempurna. Kami makan ayam juga, nak. Tapi karena kamu main kemari, makanya kami makan buah juga. Kan tidak adil kalau kamu sendiri yang makan buah. Ayah Nuria tersenyum menjawab penuh maksud. Damar tidak terlalu memedulikan. Usai makan siang, Nuria mengajak Damar bermain kejar-kejaran, sementara ayah dan ibunya kembali ke halaman belakang. Kediamannya yang luas membuat mereka memiliki banyak tempat untuk kabur. Setelah kelelahan, keduanya duduk di teras menghadap hutan yang tampak suram, berbincang-bincang sambil diselingi gurauan khas persahabatan. Kamu kemana saja selama ini? Kenapa baru datang kemarin? Aku kira tidak akan melihat Nuria lagi. Soalnya sudah lama sekali. Damar bertanya pada sahabatnya suatu ketika. Kakakku menikah. Acaranya hampir seminggu penuh. Aku jadi tidak bisa pergi ke tepi hutan untuk bermain denganmu. Maaf ya. 1 minggu? Tapi kenapa Nuria perginya lama sekali? Lebih dari 1 minggu. Malah sampai liburanku selesai, kamu belum juga datang. Aku sekarang kelas 2 loh. Itu... Aduh, bagaimana menjelaskannya ya? Nuria ragu menjawab. Ia tidak menyangka kalau Damar berpikir sedetail itu. Suaranya tertahan di tenggorokan. Nuria belum ingin jujur sekarang. Ia harus mencari alasan lain. Damar belum cukup umur untuk tahu yang sebenarnya. Belum sempat Nuria memberi penjelasan, lantunan azan terdengar menggema. Suaranya seakan datang dari segala penjuru. Entah masjid mana yang mengumandangkannya. Damar sontak berdiri. Ia lupa kalau harus pulang saat makan siang. Langit yang tampak kelabu membuat Damar tidak tahu ini jam berapa. Bisa jadi azan yang ia dengar adalah azan sholat asar. Damar berdecap sebal. Bisa-bisanya ia tidak ingat untuk pulang saat makan siang tadi. Ibunya pasti akan marah besar. Nuria, antar aku pulang yuk. Aku tidak tahu jalan ke kampung. Sudah sore, nanti ibuku marah dan melarangku main kesini lagi kalau terlambat, ucap Damar pada sahabatnya. Baiklah. Nuria menjawab langsung. Ia senang karena tidak harus mengarang penjelasan soal pertanyaan Damar sebelumnya. Nuria menggandeng tangan Damar. Ia kemudian pamit pada ayah ibu yang tengah duduk di halaman belakang untuk mengantar sahabatnya pulang ke tepi hutan. Ibu Nuria tersenyum saat Damar menyalami tangannya. Ia menyempatkan diri mencium kening sahabat putrinya itu. Sering-sering mampir ya Damar. Ayah Nuria berkata kepada Damar
sambil tersenyum lebar setelah disalami. Keduanya segera melangkah keluar rumah megah tersebut. Setelah pamit, Nuria memimpin jalan satu langkah di depan Damar. Mereka menyusuri hutan, melewati semak belukar dan rumput liar menuju tepi hutan. 5 menit berselang, keduanya tiba di tepi hutan. Damar dapat dengan jelas melihat rumah warga di seberang lapangan sana. Entah sejak kapan matahari sudah tumbang di ujung cakrawala. Suasana hutan yang tadi remang kelabu kini dipenuhi semburat keemasan. Benar kata Nuria, matahari tidak berani ke tengah hutan. Aku lebih hebat dari matahari. Benak Damar bangga. Saat Damar hendak mengajak sahabatnya ke lapangan, Nuria menolak. Bilang kalau ia juga harus segera pulang sebelum matahari terbenam, atau hutan akan jadi gelap dan dirinya bisa tersesat saat malam. Kalau begitu, besok kita ketemu lagi ya di sini. Siang-siang, soalnya aku sekolah. Besok kita main ke rumahmu lagi, ucap Damar pada Nuria. Baiklah, besok siang aku tunggu di sini ya. Sore itu, Damar berpisah dengan Nuria setelah melewati hari yang sangat seru. Ia tidak sabar menunggu hari esok agar bisa main ke rumah sahabatnya lagi. Jika menuruti keinginannya, Damar malah berpikir untuk tidak pergi sekolah. Tapi tentu saja mustahil. Konita bisa mengamuk kalau hal itu terjadi. Damar sempat memandang punggung Nuria yang melangkah masuk ke dalam hutan sebelum kemudian hilang di balik rimbun pohon. Saatnya pulang. Aku harus cari alasan supaya tidak dimarahi mama, seru Damar mulai melangkah ke lapangan. Konita menangis terseduh di pelukan suaminya. Sudah hari ketiga sejak Damar hilang. Hendra pulang cepat 2 hari lalu karena mendengar kabar dari Konita kalau putranya hilang. Ia langsung menunda pekerjaan dengan klien yang baru seminggu ini menghubunginya. Beruntung kliennya maklum dan tidak membatalkan kontrak. Paham kekhawatiran Hendra. Sabar Ma, sabar. Damar pasti akan pulang. Putra kita adalah anak yang pemberani dan kuat. Sabar ya sayang, bisik Hendra di telinga istrinya. Jujur, ia sendiri terpukul dan kalut sekarang. Putranya hilang. Bagaimana bisa dirinya tenang? Tapi kalau Hendra ikut hancur, siapa yang akan Konita jadikan pegangan? Konita menjerit histeris di pelukan Hendra, membuat beberapa warga lain menoleh ke arahnya, menatap prihatin. Mereka sedang berkumpul bersama untuk memanjatkan doa. Beberapa orang pria tampak berbaris di pinggir lapangan untuk bergantian mengumandangkan azan ke tepi hutan. Konita menyesal saat mengizinkan Damar untuk bermain 3 hari lalu. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Nuria yang selama ini Konita anggap teman hayalan putranya ternyata adalah orang bunian. Ia baru tahu perihal tersebut setelah bercerita pada tetua kampung. Hari itu, ketika Damar izin main ke rumah Nuria, ia tidak kembali sampai maghrib menjelang. Konita yang sudah cemas dari jam 2 siang hingga bertanya dari rumah ke rumah soal anaknya sampai sore, berlari panik ke rumah Pak Lurah setelah salah seorang anak bilang melihat Damar pergi ke hutan pagi tadi. Konita minta tolong Pak Lurah untuk membantunya mencari Damar yang hilang. Pak Lurah lantas meminta penjelasan singkat soal apa yang terjadi. Bagaimana Damar bisa hilang? Konita menjelaskan sambil menangis. Bagaimana anaknya minta izin untuk main pagi hari tadi. Juga kesaksian teman Damar yang melihatnya ke hutan. Saat Konita tidak sengaja menyebut nama Nuria, Pak Lurah bertanya, siapakah itu? Konita bilang kalau Nuria adalah teman hayalan putranya di kampung ini. Mendengar penjelasan Konita, Pak Lurah mengajaknya ke rumah tetua kampung. Konita hendak menolak awalnya. Ia harus mencari Damar yang belum juga pulang. Namun, ketika Pak Lurah bilang Damar tidak akan bisa ditemukan kalau tidak bicara pada tetua kampung, Konita akhirnya menurut. Apapun akan ia lakukan asal Damar bisa kembali. Tetua kampung menghela nafas panjang
sebelum menjelaskan kalau Nuria yang diceritakan putranya bukanlah teman hayalan. Nuria adalah orang bunian, penduduk gaib di dalam hutan yang kadang menculik manusia. Konita hampir pingsan mendengarnya, tidak menyangka Damar dibawa ke alam lain. Dimintai tolong oleh Konita, tetua kampung bilang akan berusaha membawa kembali Damar secepat mungkin. Beliau meminta Konita pulang dan menenangkan diri agar besok bisa ikut serta. Tetua kampung berencana mengajak warga berdoa bersama dan mengumandangkan azan di tepi hutan untuk memberi Damar jalan pulang. Konita terseduh menelpon suaminya setibanya di rumah. Bilang kalau Damar hilang, diculik orang bunian. Jika itu 2 tahun lalu, Hendra pasti tertawa dan menganggap istrinya bercanda. Tapi sekarang, ia percaya. 2 tahun belakangan, Hendra sudah banyak mendengar cerita soal orang bunian yang menculik anak-anak dari beberapa klien. Ia tidak menyangka putranya sendiri juga jadi korban. 1 kali lagi azan selesai dikumandangkan. Pria di barisan paling depan di pinggir lapangan mundur. Orang di belakangnya maju dan mengangkat tangan kanan ke samping kepala. Mulai mengumandangkan azan. Tetua kampung duduk di pinggir lapangan, menatap lurus ke tepi hutan. Tasbih tidak berhenti bergerak di tangan keriputnya. Ini sudah hari kedua warga kampung berbondong-bondong mendatangi lapangan setelah sholat 5 waktu. Mereka ke sana untuk mengumandangkan 16 azan sambil memanjatkan doa, berharap dengan begitu Damar bisa kembali ke dunia manusia. Konita masih terseduh. Hendra mengusap punggung istrinya untuk menenangkan. Matahari sudah mulai menguning di ujung sana. Senja tiba menyinari suasana duka di pinggir lapangan. Saat azan ke-15 selesai, orang-orang di barisan paling depan dekat tetua kampung berseru histeris, membuat warga yang berkumpul beberapa belas meter di belakang mereka terkejut. "Damar pulang! Damar pulang! Damar pulang!" Mendengar hal itu, Konita dan Hendra berlari paling kencang. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Warga lain memberi jalan, ikut haru karena Damar telah kembali. Damar sendiri menatap bingung ke sekitar. Penduduk kampung tampak senang sekali melihatnya. Apalagi ketika tiba-tiba Konita dan Hendra menghambur ke arahnya. "Papa kapan pulang? Bukannya masih 3 hari lagi? Kenapa Papa sudah di sini? Kenapa semua orang di sini?" tanya Damar menatap Hendra yang menangis memeluknya. Ia sempat ketakutan karena mengira kelakuannya yang sering pergi ke tepi hutan ketahuan dan orang-orang sedang marah. Tapi sepertinya bukan begitu. Saat Konita hampir bicara soal Damar yang sudah 3 hari hilang, tetua kampung menghampiri sembari menyela. "Kenapa kalian tidak pulang ke rumah dulu? Damar pasti capek setelah bermain. Damar pasti juga punya banyak yang mau diceritakan dengan mama papa, kan?" Damar menatap tetua kampung, mengangguk. Perutnya berbunyi. Ia lapar karena belum makan nasi. Tetua kampung berjalan di sisi Hendra, sementara Konita menggendong putranya pulang ke rumah. Beliau berbisik pelan agar Damar tidak dengar. "Ajak istrimu bersikap biasa saja. Anggap Damar telat pulang dari bermain. Minta dia cerita. Jangan sampai Damar tahu kalau ia diculik oleh temannya yang bernama Nuria itu. Atau Damar tidak akan mau cerita. Kita tidak tahu apa yang orang-orang bunian itu lakukan pada Damar di sana. Melihat kondisinya yang cuma lapar setelah 3 hari hilang, tampaknya mereka merawat Damar dengan baik. Tapi entah apa tujuan mereka. Saya perlu tahu detail cerita dari Damar untuk memutuskan langkah terbaik bagi keluargamu." Hendra mengangguk paham. Selepas Isya, Hendra pamit keluar, bilang hendak cari angin pada Damar. Padahal tujuannya adalah rumah tetua kampung. Ia perlu menyampaikan apa yang sepanjang sore hingga maghrib putranya ceritakan. Tadi Konita sepakat untuk bersikap biasa saja. Bahkan ia pura-pura marah
seakan anaknya pulang telat. Hendra bersandiwara menenangkan, lalu bertanya soal apa saja yang Damar lakukan sampai pulang telat. Awalnya Damar ragu, takut kalau ayahnya marah. Tapi setelah Hendra berjanji tidak akan marah, akhirnya Damar menceritakan semuanya. Dari pagi saat ia pergi ke tepi hutan untuk bertemu Nuria, sampai mampir ke rumahnya di tengah hutan, juga apa saja yang mereka lakukan di sana. Suasana hutan yang redup, orang tua Nuria, bahkan kalimat Nuria yang bilang kalau matahari takut di tengah hutan. Berarti Damar hebat kan, Pak? Lebih berani daripada matahari. Damar membanggakan diri pada ayahnya. Memang siapa sih Nuria ini? Kok Papa belum pernah dengar Damar cerita? Mama juga tidak pernah cerita pada Papa. Tanya Hendra berbohong. Ia tentu sudah dengar soal Nuria. Hendra hanya ingin tahu kisah awal Damar dan Nuria dari putranya sendiri. Kepalang senang karena ayahnya tidak marah ketika ia cerita soal rumah Nuria. Damar menceritakan semuanya sejak awal mengenal Nuria. Memang, saat hampir 2 minggu penuh Damar selalu bercerita soal Nuria pada Konita. Hendra ada urusan tertinggal di Jawa yang membuatnya tidak berada di rumah selama 3 minggu. Pokoknya Nuria adalah sahabat terbaikku, seru Damar menutup kisahnya pada ayah dan ibu. Awan mendung bergemuruh saat Hendra sampai di rumah tetua kampung. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi setelah diizinkan masuk. Mendengarnya, tetua kampung menunduk cukup lama sebelum berkata, "Anakmu hendak dijodohkan dengan Nuria oleh orang tuanya. Damar tidak diberi makan dengan makanan orang bunian karena itu akan membuat Damar tidak bisa kembali ke alam manusia. Orang-orang bunian itu masih perlu Damar untuk tumbuh penuh kasih sayang sampai umur tertentu sebelum membawanya secara utuh ke alam gaib. Damar akan sulit diatur jika tetap tinggal di kampung ini. Anakmu akan lebih memilih Nuria ketimbang patuh pada kalian karena dia sudah dipikat. Jika Damar tetap di sini sampai pemikatnya sempurna, ia bisa meninggalkan kalian tanpa pikir panjang asal bisa bersama Nuria. Jalan terbaik untuk kalian adalah pergi secepatnya dari kampung ini, sejauh mungkin, ke pulau seberang kalau perlu. Itu pilihan terbaik kalau kalian tidak ingin kehilangan Damar." Hendra mengangguk mendengar penjelasan dan arahan tetua kampung. Ia bertekad untuk pergi malam ini juga. Hendra berterima kasih pada tetua kampung sebelum melangkah pulang, menyerahkan amplop coklat tebal sebagai imbalan atas bantuan beliau. Urusan kontrak kerja dengan klien baru di sini akan Hendra batalkan. Ia tidak masalah kalau harus mengembalikan uang muka secara penuh atau bahkan lebih. Meskipun itu jelas rugi, karena Hendra sudah bekerja selama beberapa hari di rumah klien dan pekerjaannya sudah mencapai 70%. Ia tidak peduli, karena Damar jauh lebih penting. Kita pindah malam ini. Papa pulang cepat karena ada klien di Jawa yang mengajak ayah kerja. Ayo, siap-siap. Tutur Hendra tepat ketika membuka pintu rumah, membuat anak istrinya menatap heran. Konita tidak perlu waktu lama untuk paham bahwa itulah satu-satunya cara agar Damar bisa lepas dari Nuria. Konita langsung mengajak putranya yang masih bingung ke kamar untuk merapikan barang. Damar yang tersadar kalau ia akan berpisah dengan Nuria langsung memberontak dan berteriak parau. Hendra menahannya, bilang kalau Damar bisa cari sahabat lain di tempat baru nanti. Tapi Damar malah kalap, mengamuk tidak karuan. Tidak mau. Damar tidak mau pergi. Aku mau berteman sama Nuria. Aku tidak mau pindah. Tidak mau. Mama papa jahat. Mama papa jahat. Pergi. Biarkan aku di kampung ini. Jika ini situasi normal, Konita ingin sekali menampar putranya yang berani berkata kasar pada orang tua. Hendra pun pasti demikian. Namun, karena mereka berdua tahu kalau Damar sedang diincar oleh orang bunian, sedang dipikat, mereka menelan kembali amarah
yang sudah di tenggorokan. Butuh banyak usaha untuk memasukkan barang-barang penting ke mobil sambil menahan Damar yang mengamuk. Beberapa tetangga membantu menyusun barang sebisanya. Jam 12 malam, akhirnya Hendra berangkat pergi meninggalkan kampung tersebut setelah pamit dengan warga. Damar terlelap di pangkuan Konita yang matanya merah sebab kebanyakan menangis. Mereka berdua pergi dengan sekian barang yang benar-benar penting. Sisanya bisa diurus lain waktu. Banyak jasa angkut barang yang bisa dimintai tolong sewaktu-waktu. Saat meninggalkan perkampungan dan mulai menyusuri jalan besar yang gelap, hujan turun dengan derasnya. Dari spion mobil, Hendra dapat melihat sepasang pria dan wanita berdiri di tepi hutan. Juga sesosok gadis kecil yang rambutnya diikat dua. 3 sosok tersebut menatap ke arah mobil, seakan melepas kepergian Hendra dan keluarganya. Namun, saat Hendra menoleh untuk melihatnya secara langsung, tidak ada siapa-siapa di tepi hutan. Mereka bertiga menghilang begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.